Tahun 2026, kalau ada yang nanya nih, gimana rasanya jadi K-popers tahun ini? Jawabannya cuma satu, roller coaster. Emosi yang gak ada remnya gak sih? Jujur, buat kalian yang ngikutin berita K-pop dari awal bulan, kita bener-bener lagi diuji gak sih? Kita mulai dari kabar yang bikin dada agak nyesek nih. Buat para engine, hug for you all. Ngelepas Haesung dari ENHYPEN itu nggak gampang gak sih? Kita tahu banget kapasitas vokalnya, stage presence-nya. Dia milih fokus jadi soloist. Kaget nggak sih? Banget. Bahkan fresh banget nih, Believe baru aja umumin soloist barunya dengan nama Evan atau Evan. Believe juga memperkenalkan si Evan ini sebagai soloist serbaguna yang dikenal dengan nada yang trendy dan canggih. Gimana ya, makin penasaran gak sih? Tapi di satu sisi kita tahu nih dia punya sayap yang besar dan dia siap buat terbang tinggi sendirian. Nah, kita tetap dukung kan ya. Lalu ini yang bikin dar-der timeline nih. Ada Mark dan Ten. 10 tahun guys, 10 tahun mereka ngukir sejarah dari era SM Rookies sampai jadi pilar penting di unit NCT dan Super M. Nah, Mark yang seolah nggak pernah tidur nih karena saking sibuknya kan ya comeback di semua unit NCT. Dan ada Ten dengan tarian yang levelnya udah di atas rata-rata. Mereka resmi hengkang dari SM Entertainment. Nah, FYI, Ten ini katanya masih tetap stay ya di NCT. Nah, tapi rasanya kayak satu era K-pop tuh generasi 3 bener-bener udah tutup buku nggak sih? Dan buat para Zeros, perpisahan yang udah diprediksi dari awal tetap aja kerasa sakit nggak sih pas waktu harinya tuh tiba. Nah, dari bersembilan, sekarang jadi berlima, yang 4 anggotanya nih ada Zhang Hao, Ricky, Kim Gyufin, dan Han Yujin itu milih pisah dan balik ke agensinya masing-masing. Bahkan mereka bentar lagi mau debut nih di grup baru mereka namanya N-Double. Dan pada akhirnya ZB1 tuh bakal lanjut dengan 5 member. Nah, kenyataan dari grup survival show nih emang sekejam itu ya. Nah, kehilangan idol dari grup yang kita sayang itu sakit, kosong, bikin kita mikir apa berhenti nge-stan K-pop ya, apa berhenti fangirling gitu. Tapi tunggu dulu nih, karena ternyata semesta K-pop punya cara lain buat nyembuhin luka kita di tahun ini. Buat kalian yang pernah nangis nih nungguin idolnya hiatus bertahun-tahun, yang capek di ghosting, get ready karena para legend akhirnya comeback. Predistan gelar tumpeng kalian sekarang juga karena kutukan 7 tahun. Kutukan apaan nih? Seventeen resmi perbarui kontrak dengan full 13 member. Di industri yang rawan banget nih dengan ada perpecahan, ngelihat grup dengan 13 kepala tetap solid milih jalan bareng-bareng. Itu adalah sebuah keajaiban gak sih? Bayangin aja nih, lebih dari 10 tahun bener-bener OT13 is real dan mereka siap ngacak-ngacak panggung lagi nih. Bener-bener Seventeen banget. Walaupun member-member lagi pada hiatus karena panggilan negara nih, Karat Girl harus setia nih ya, nungguin mereka komplit lagi. Buat kalian yang kesabarannya setebel baja, ada yang comeback solo dan langsung bikin stasiun TV ketar-ketir. Siapa lagi kalau bukan T.O.P yang merilis album barunya nih, dan tebak ada 7 lagunya yang nggak lolos sensor KBS. Katanya sih ini lagu klarifikasi yang super savage, yang nggak lolos siar ya udahlah. Kita tahu T.O.P kalau udah ngedis tuh liriknya bakal sepedes apa kan. Dan ngomong-ngomong soal T.O.P, VIP di mana suaranya? G-Dragon udah konfirmasi Big Bang bakal comeback tahun ini. Bahkan Bapak YG kita nih udah bilang mereka lagi nyiapin tour dunia buat perayaan anniversary ke-20. Wow. Mahkota kuning bakal nyala lagi nih di seluruh dunia. Shout out to ARMY, bongkar celengan ayam kalian, jual aset kalau perlu. Karena raja kita BTS udah kembali bertujuh. Nggak cuma comeback, mereka langsung gas world tour dan nyetak rekor global lagi. Wow. Bayangin rasanya denger Spring Day atau Mic Drop dibawain langsung secara live dengan formasi lengkap setelah sekian lama. Merinding nggak sih bayanginnya? EXO-L siap-siap nih, tahun 2026 ini bukan cuma soal perayaan, tapi jadi tahun kebangkitan penuh nih buat EXO.
Tepat di hari jadi yang ke-14-nya pada 8 April kemarin, para member sampaikan pesan haru nih. Mereka bernostalgia dari zaman syuting MV History sampai rasa syukur karena kalian tetap setia jadi alasan mereka berdiri di panggung. Tapi nggak cuma baper-baperan, The Kings are really back. EXO resmi mulai tur dunia bertajuk EXO-Rizon mulai April 2026 ini. Tur ini dibuka dengan konser 3 hari di Seoul sebelum terbang ke 14 kota dunia lainnya. Wow. Jadi gimana nih EXO-L Indo? Kalian dapet gak war tiket kemarin? Jakarta kebagian jatah pada 7 Juni 2026 di Indonesia Arena. Dari album terbarunya sampai World Tour, EXO ngebuktiin nih kalau We Are One itu bukan cuma slogan. Nggak cuma itu, ikonik Indonesia mana nih? Persiapkan dompet kalian dari sekarang. Jakarta resmi masuk line up tour dunia Icon Forever. Lautan Kombat Merah bakal menuin stadium lagi nih. Dalam tour dunia bertajuk Forever ini ada Jinan bakal bergabung bareng Bobby, Yunyoung, dan Chanu. Nah, meski June dan DK masih wamil, formasi berempat ini ngejanjiin nih energi yang tetap meledak. Nah, selama masa hiatus grup, para member tetap gaspol nih. Ada Jinan yang sukses lewat album 207 kemarin dan musikalnya. Sementara Bobby makin produktif nih lewat kolaborasi musik dan aksinya di SMTM 12 kemarin. 143 Entertainment lagi nyiapin aransemen dan koreografi baru nih buat kalian. Info jadwal dan tiket bakal segera diupdate ya secara bertahap di akun resmi Icon. Jadi tungguin aja. Dan kabar terakhir yang bikin nostalgia kita tumpah, ada Wonable. Kalian masih di sana gak sih? 101 is back guys ya, walaupun minus 2 member, mereka bakalnya apa kita lewat reality show terbarunya nih. Siapa yang kangen denger All I Wanna Do 101? Rasanya kayak ditarik balik ke tahun 2017 gak sih? Reuni ini menjadi pembuka bagi proyek terbaru mereka, yaitu reality show 101 Go Back to Base yang diproduksi oleh Mnet. Nah, program ini dijadwalkan tayang pada 28 April 2026 di Mnet Plus. Ada cuplikannya nih, seluruh anggota tuh antusias ya merencanakan berbagai kegiatan mulai dari liburan sampai olahraga. Park Woo Jin juga bilang nih betapa emosionalnya momen ini bagi mereka. Wow. Cingudel, melihat timeline tahun 2026 ini ada satu hal yang bisa kita pelajari. Jadi K-popers itu emang butuh mental gak sih? Ada masa dimana kita harus rela ngelepas idola kita buat jalan di jalurnya. Tapi di sisi lain penantian yang panjang nih, rindu yang udah numpuk bertahun-tahun bakal selalu dibayar lunas dengan momen comeback yang epic banget gak sih? Nah, waktu akan ngebuktiin nih kalau karya dan dedikasi itu nggak akan pernah mati. Fase patah hati itu nyata, tapi era kebangkitan K-pop di 2026 ini baru aja dimulai. Nah, sekarang tugas kita nih cuma satu, nabung sama siapin mental buat war tiket dan sehat-sehat terus nih biar bisa ketemu mereka. Dari semua roller coaster berita tadi, momen siapa nih yang paling bikin kalian teriak heboh? Drop komentar kalian ya di bawah. Mari kita fangirling bareng dan like, share video ini ke teman kalian yang lagi butuh asupan semangat. Sampai ketemu di panggung konser nanti. Annyeong!